Prompt FM Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, sahabat budaya, kita akan ngobrol bersama dengan pendiri dan direktur Yayasan Merangat. Ada Bapak Stefanus Mulyadi yang sudah tersambung di line telepon. Selamat siang, Pak Stefanus. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Sahabat, baik sekali ya. Baik, alhamdulillah ya. Nah, sahabat budaya pengen tahu juga nih Pak Stefanus mengenai Yayasan Merangat gitu ya. Ini sebenarnya bergeraknya di bidang apa sih Pak? Oh iya, Yayasan Merangat berdiri tahun 2013. Kita bergerak di beberapa bidang ya. Pertama bidang pemajuan kebudayaan. Oke. Yang kedua riset, publikasi dan film dokumenter. Yang ketiga itu juga tentang pelestarian desa dan pariwisata desa. Nah, ngomong-ngomong soal pelestarian desa, wisata desa, dan juga ini pasti tentu lekat betul dengan pelestarian budaya gitu ya. Program apa aja yang kemudian diadakan atau yang dilaksanakan oleh Yayasan Merangat sendiri? Program budaya kita pemajuan kebudayaan, itu salah satu bidang dari Yayasan Merangat. Itu kegiatannya antara lain sekolah adat. Kita sudah mendirikan 2 sekolah adat di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk pembuatan film dokumenter, dan sekarang sedang mengerjakan fasilitasi bidang kebudayaan tentang musik ruding. Oke. Alat musik tradisional berarti ya? Betul, ya, alat musik tradisional udah tua sekali. Oke. Nah, barangkali juga banyak sahabat budaya yang belum terlalu familiar nih dengan Merangat. Boleh dong diceritakan, Merangat itu sebenarnya secara geografis itu posisinya ada di mana sih Pak Stefanus? Iya, Yayasan Merangat itu diambil dari sebuah bukit di kampung kelahiran saya di pedalaman Kalimantan Barat, Kabupaten Kapuas Hulu. Tepatnya di Kecamatan Sebruang. Itu ada sebuah bukit kecil yang punya legenda tentang bukit itu, tentang apa namanya, orang zaman dulu yang bawa bukit, menggendong bukitnya ke daerah itu gitu. Nah itu saya ambil menjadi nama Yayasan Merangat. Oke, itulah ya cikal bakalnya ya, di tengah hutan ya. Ya, saya juga melihat ada kebetulan saya juga melihat di websitenya sekolah adat ini sekolah ya. Adat, ya. Sekolah adat ini ya. Banyak sekali sebenarnya kekayaan budaya yang barangkali kurang populer. Apa sih yang kemudian bikin jadi masyarakat tuh kemudian kurang tertarik gitu sepertinya untuk ikut melestarikan budaya, padahal sebenarnya ya salah satunya budaya di Merangat ini juga kan termasuk khasanah budaya Nusantara ya, yang mungkin juga barangkali belum terlalu banyak orang tahu, Pak Stefanus. Iya, itu pertama itu yang menjadi latar belakang Yayasan Merangat ambil salah satu bidangnya pemajuan kebudayaan, terutama kebudayaan daerah ya. Memang tantangan selama ini sebenarnya bukan tidak ada peminatnya cukup banyak, terutama di pedalaman minatnya banyak. Hanya tantangan mereka pertama tidak ada ruang untuk dia tampil. Yang kedua beda dengan di kota orang bisa hidup dari kesenian misalnya, baik seperti wayang dan sebagainya, itu bisa menghasilkan uang. Tapi kalau di pedalaman kan tidak bisa, tidak ada yang nonton yang akan bayar. Nah maka tantangan kita di situ. Jadi orang kegiatan itu misalnya pada waktu pesta, ada pesta perkawinan, pesta adat, orang menampilkan seni budaya tarian, misalnya musik, ruding, salah satu tadi, sape juga sangat terkenal di Kabupaten Dayak di Kabupaten Kapuas Hulu. Itu ruang geraknya itu yang kurang. Nah sekarang ada bantuan dari pemerintah, itu sangat-sangat menghidupkan kembali. Kita bisa mengangkat seni budaya daerah. Misalnya juga saya dapat bantuan juga dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Kalimantan Barat misalnya, untuk bikin film tentang ritual-ritual adat. Nah, ini sangat membantu. Sebenarnya banyak sanggar-sanggar juga banyak sekali, tapi ya itu tadi mereka bisa mati karena tidak ada ruang ekspresi dan tidak ada dukungan baik finansial juga gitu. Nah, beruntung ketika Yayasan Merangat ini juga mendapat dukungan dari pemerintah lah ya dalam hal ini ya. Nah, bagaimana dengan misalnya kelompok-kelompok adat yang lebih kecil gitu ya, atau mungkin kelompok masyarakat yang mereka pelestari budaya tapi tidak punya akses untuk misalnya
dapatkan bantuan atau dapatkan dukungan dari pemerintah pusat, Pak Stefanus, apa yang kemudian dilakukan? Ya itu tadi kita melalui pertama kita dua jalan sekarang. Pertama melalui sekolah adat ya. Dari sekolah adat itu kita mempromosikan seni budaya lokal sehingga banyak orang juga tahu kita memberi pendidikan juga ke masyarakat, informasi ke masyarakat luas sehingga mereka tahu ada jalur-jalur yang bisa mereka gunakan baik untuk ekspresi maupun minta dukungan. Yang kedua kita beruntung sekarang ada teknologi sudah maju ya, misalnya media sosial sangat maju, kita juga ada channel YouTube misalnya ada dokumentari di situ semua kegiatan kebudayaan daerah, nian baik tarian, ritual-ritual dan sebagainya kita upload di situ video-video singkatnya sehingga orang bisa melihat. Nah sekarang orang mulai mengenal gitu kebudayaan daerah yang ada. Nah untuk musik ruding sendiri kan ya kita tahu juga sudah cukup dikenal ya di mancanegara ya. Apa yang mungkin pernah gitu ya ketika performance begitu di depan wisatawan asing atau mungkin masyarakat di mancanegara begitu, apa yang mereka sampaikan atau kesan apa yang mereka dapat setelah menikmati sajian budaya atau tradisi dari masyarakat di Merangat sendiri? Ya kemarin terakhir kita tanggal 15-16 Oktober kita mengadakan konser ruding ya, khusus untuk ruding kantuk ya, di salah satu komunitas adat masyarakat adat di Kapuas Hulu, suku Kantuk. Ruding sendiri punya kekhasan di Kantuk itu dia tidak bermain ruding seperti yang lain baik perorangan maupun dengan musik yang lain, tetapi dia membentuk kelompok seperti kalau di Jawa misalnya orang main gamelan, ruding meniru seperti itu. Itu menjadi kekhasan ruding Kantuk itu, mereka ada tabuhnya misalnya tabuh banci-ansing untuk orang pesta, tabuh pincak untuk orang menari dan pencak silat misalnya seperti itu. Mereka sangat terkesan gitu bahwa musik ruding ini ternyata punya ciri khas dan sangat-sangat bisa dikembangkan. Kemarin kita coba juga dipadukan dengan sape dan dipadukan dengan musik modern. Ada satu grup band di sini. Ketika kita padukan dan cocok dan harmoninya sangat bagus gitu. Nah, ini yang membuat kesan mereka sangat bagus. Ada teman-teman dari Irlandia kemarin, Selandia Baru yang datang kemarin. Mereka sangat menikmati itu dan mereka mengatakan ini kalau dikembangkan, didukung terus, pasti ini akan bisa dijual ke dunia internasional. Kita bahkan tahun lalu sebenarnya kita diundang ke Bali untuk performance, cuma kita kena COVID kita nggak bisa, juga ke Kuching juga. Ke Kuching Malaysia ya? Iya betul. Wow, saya ikut bangga nih bahwa ternyata alat musik tradisional dari Borneo gitu ya, tanah Kalimantan ini juga bisa mendunia. Bahkan juga ada semacam asosiasinya sih kalau saya nggak salah ya, Asosiasi Harpa Mulut Indonesia gitu ya. Iya, betul. Wah, ini boleh dong cerita sedikit mengenai kemudian ruding ini diakui juga masuk ke dalam asosiasi dan juga merupakan bagian dari kekayaan budaya Nusantara. Betul, ruding ini merupakan musik yang sebenarnya yang dulu sudah go internasional. Memang asal usulnya dari Asia, tapi dibawa ke mancanegara tuh oleh kolonial ceritanya dulu. Dia bisa menyebar gitu. Nah, di Indonesia sendiri ada berbagai macam jenis, baik itu disebut ruding, karinding, genggong dan sebagainya. Nah, kita ketemu dari juga kemarin setelah kita mendapat fasilitasi bidang kebudayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu, kita bertemu teman-teman yang ternyata punya selera dan punya minat yang sama terhadap ruding ini. Maka kita bergabung juga, ada grup WA dan saling berkomunikasi di situ ya. Nah, kalau dari cara bermain ini kan sebenarnya mirip-mirip dengan kalau tadi sempat juga disebut beberapa alat musik tiup. Apa sih sebenarnya yang jadi tantangan gitu ya, barangkali kalau kita bicara kesulitan nanti jadi nakut-nakutin, wah sulit ternyata mainnya. Tantangannya bermain ruding ini gimana sih Pak Stefanus? Iya betul. Ruding sebenarnya alat musik yang sangat sederhana. Dia salah satu musik getar ya. Dia berbunyi karena getar alat musiknya yang kalau di sini terbuat dari aping, salah satu palm. Bisa dari bambu juga dan dari tembaga juga. Dan dia suaranya menjadi keras karena resonansi mulut. Kalau di sini rudingnya itu yang ditarik, bukan yang dipetik ya. Ada juga dipetik, tapi di sini ditarik, ada talinya.
Ini sangat sulit mainnya pertama awalnya ya, karena kita bagaimana menggetarkannya itu menariknya harus pas. Yang kedua meletakkan di mulut sehingga resonansi dengan mulut kita itu pas gitu, sehingga dia berbunyi. Nah, tapi kalau kita sudah menemukan bunyinya dan nggak terlalu sulit untuk mainkannya lagi gitu. Dan setelah itu yang sulit juga kalau untuk ruding kantu itu karena dia mengikuti tabu. Dia bermain di dalam grup, masing-masing orang punya ketukan dan bunyi yang berbeda. Sehingga dia mau menjadi perpaduan seperti musik tabuh gitu. Ini agak sulit ya, harus dipelajari. Karena kan pertama posisinya beda sedikit aja, suara yang dihasilkan juga berbeda. Hembusan nafasnya juga berbeda kan ketika iya. Waduh, oke. Betul, Menarik juga nih. Nah, bicara tentang alat musik ruding dan juga sekolah adat ya yang diselenggarakan oleh Yayasan Merangat. Ini apakah juga dipelajari secara khusus gitu di sekolah adat? Iya, itu dipelajari secara khusus. Untuk musik ruding ini sama seperti sape, tarian dan sebagainya. Dia dipelajari khusus. Kita masih punya 7 orang maestro sape di sini yang melatih, walaupun usia mereka sudah antara 65 sampai 80 tahun, mereka masih melatih dengan bagus. Dan ada pelajaran khusus untuk ruding tadi. Karena pertama cara mainnya harus benar, dan kedua cara harmoninya dengan yang ruding yang lain gitu. Tabuh apa yang kita mainkan, bagaimana kita memainkannya, keras lembutnya dan sebagainya, itu ada pelajaran khusus. Tapi beruntung anak-anak muda kita di sekolah adat sekarang kita pada bulan lalu kita mengadakan pelatihan kursus singkat ya selama sebulan. Sekarang sudah ada 20 yang bisa memainkan ruding ini. Apakah untuk orang-orang yang belajar di sekolah adat ini apakah hanya terbatas di misalnya di Merangat saja atau bahkan di luar Kalimantan pun ada yang ikut belajar gitu ke sekolah adat ini? Ya, sampai sekarang masih hanya komunitas-komunitas tertentu. Ini begini, Yayasan Merangat mendirikan sekolah itu, tapi sekolah itu ada di desa-desa. Oh, baik. Iya, dia komunitas masyarakat ada di desa gitu. Nah, yang sekarang ini yang ada pelajaran ruding ini di sekolah adat Tuak Sanggau, Sungai Ulu, Desa Sungai Ulu, Subkantu itu di dekat Putus Ibau di Kabupaten Kapuas Hulu. Itu kebanyakan anak muda di situ. Itu kita terbuka untuk semua orang, siapa saja yang mau datang ke situ, dan masih sekarang gratis sekolahnya. Tidak berbayar gitu. Harapan kita nanti kita bisa hidup dari performan, kalau sudah tidak COVID kita bisa panggung, bisa apa gitu. Nah, tapi terbuka gitu. Terbuka buat siapapun ya. Terbuka buat siapapun ya. Nggak mesti orang Kalimantan gitu ya. Bahkan mungkin orang dari luar negeri pun kalau mau belajar lebih mengenal budaya Kalimantan silahkan gitu ya. Betul. Sebenarnya kita sudah punya kerjasama dengan Universitas Teknik Dresden di Jerman. Di mana saya kuliah dulu, kita punya kerjasama dengan mereka. Mereka bisa praktek untuk baik mengajar maupun belajar dari kita. Mereka bisa magang di sekolah adat. Sehingga bisa internasional gitu. Dan 2 tahun lalu kita mengadakan kursus juga yang melibatkan Inggris dan Selandia Baru. Nah, kalau boleh mungkin kita flashback sedikit ya. Yayasan Merangat dan sekolah adat ini kan merupakan satu kesatuan lah ya, karena memang sekolah adat sendiri ada di bawah Yayasan Merangat. Betul. Apa sih dulu sebenarnya latar belakangnya ini Pak Stefanus kemudian mendirikan Yayasan Merangat dan membentuk sekolah adat? Apa yang menjadi latar belakangnya dulu? Kalau boleh tahu juga sekalian tahun berapa dimulainya ini? Iya. Sekolah Yayasan Merangat itu mulai ketika saya kembali ke Indonesia. Saya dulu lama di luar negeri. Saya tahun 2013 kembali ke Indonesia dan mendirikan Yayasan Merangat dan fokus bidang kebudayaan daerah. Karena saya melihat Indonesia ini kaya sekali akan kebudayaan daerah, tapi jarang orang mengangkat itu, terutama untuk di Kalimantan ya, karena daerahnya juga terpencil, sangat jauh. Di perbatasan kami sekarang ada di perbatasan Malaysia dekat Kuching. Nah, di sini kita kaya sekali akan kebudayaan, tetapi jarang terekspos, jarang terangkat. Karena kita mau mengeksposnya di kampung-kampung susah sekali, untuk hidupnya juga susah. Dan yang kedua, karena perkembangan dunia baru ini, banyak orang yang malu tentang akan seni budaya lokal. Orang lebih orientasinya ke yang modern gitu. Banyak anak-anak main handphone, game dan sebagainya. Padahal mereka hidup di dalam wilayah yang penuh dengan kesenian daerah. Yang punya nilai yang sangat tinggi, nilai
nilai kemanusiaan, lingkungan, misalnya nilai sosialnya sangat tinggi ya, yang tersimpan di dalam budaya itu. Itu yang menjadi dorongan Yayasan Merangat untuk fokus ke bidang pemajuan kebudayaan. Oke. Berarti ya balik lagi ya, teknologi seperti dua sisi mata uang ya. Di satu sisi membantu juga teman-teman di Yayasan Merangat untuk mempublikasikan budaya Merangat kepada dunia, tapi di sisi lain juga justru membuat anak-anak yang tadinya mungkin harusnya lebih kenal budaya dan tradisi nenek moyang, tapi lebih tertarik untuk main gadget gitu ya, main game dan seterusnya begitu ya. Betul, ya. Itu kemarin di dalam workshop Ruding yang kita lakukan tanggal 5 Oktober kemarin, kita membahas soal itu. Ada bagaimana seni budaya lokal ini, kebudayaan tradisional ini kita angkat melalui media, dan anak-anak di situ memang sangat antusias. Mereka mendorong sekali bahwa mereka siap untuk mengembangkan mempromosikan budaya melalui teknologi gitu. Oke, wah menarik. Kalau misalnya sahabat budaya nih di seluruh Nusantara pengen tahu lebih banyak mengenai Yayasan Merangat, itu informasinya bisa kita dapat di mana, Pak Stefanus? Sekarang pertama bisa kontak person ya, ke saya. Yang kedua, kita juga punya website walaupun tidak begitu aktif karena di sini lama sekali kita susah sinyal ya. tidak begitu terupdate. Tapi juga bisa dilihat juga di YouTube channel kita yang aktif menampilkan beberapa kegiatan kita. Boleh disebut nama YouTube channelnya? Dayak Dokumentari. Dayak Dokumentari. Ya, Dayak Dokumentari. Dokumentari. Dayak, D-A-Y-A-K. Ya. Dokumentari pakai C. Ya, dokumentari dalam bahasa Inggris ya, Dayak Dokumentari. Ya, Oke, di media sosial kita, di channel YouTube kita ada di situ. Kemarin juga kita mulai ke Instagram, tetapi belum juga aktif karena lama sekali kita di sini, putus sinyal minggu lalu, putus sinyal juga. Makanya harusnya kita berbincang minggu lalu ya, Mas Stefanus ya. Tapi ada bincang juga hari ini, karena hari ini kebetulan pas hari ulang tahun saya. Oh, oke. Kalau gitu saya mau ucapin selamat ulang tahun dulu ya. Oh, ini kado nih dari RRI nih, bisa berbincang juga ya. Ini kebetulan nih. Wah, oke. Memang rencana Tuhan tuh pasti selalu ada aja ya, yang baik ya. Nah, saya juga sambil ngelihat nih channel YouTube-nya Dayak Dokumentari. Ini kan banyak banget cerita-cerita juga dari entah itu guru atau para pengajar dari luar negeri yang sempat belajar juga ke Merangat langsung gitu ya. Apa sih yang kemudian dicari oleh mereka gitu sebenarnya untuk sampai rela datang ke Kalimantan untuk belajar secara langsung begitu? Itu dimulai tahun lalu ketika kita mengajar secara internasional ya, melalui daring. Waktu itu kita mengajar, karena saya juga masih mengajar di Inggris, dan bahan pelajaran yang kita angkat adalah kearifan lokal masyarakat Dayak di Kabupaten Kapuas Hulu, dan mereka sangat tertarik. Bagaimana orang tua-tua dulu mengajar nilai-nilai kepada anak-anaknya, tidak seperti sekarang, tapi dalam hidup sehari-hari. Di lingkungan, di hutan, misalnya di ladang dan sebagainya. Dan mereka sangat tertarik akan originalitas itu. Dan nilai budaya, nilai ekologisnya sangat dalam, sangat kuat, mereka bilang. Maka mereka ingin sekali melihat, dan itu bisa mereka ternyata, meskipun mereka negara yang sangat maju, misalnya mereka bisa menerapkan itu di dalam kehidupan mereka sehari-hari, terutama di sekolah untuk anak-anak gitu. Selama ini kan mereka mengajar berdasarkan lukisan, mereka buat di papan tulis, anak tidak menyentuh langsung benda-benda itu. Nah, inspirasi yang diperoleh dari Merangat itu bahwa mereka bisa keluar ruang kelas, bisa menyentuh langsung alam, di mana mereka anak-anak bisa merasakan sendiri, punya pengalaman langsung dengan alam misalnya ya, gitu. Wow. Tapi mereka juga senang sekali dan datang ke Indonesia untuk belajar itu. Sampai akhirnya kemudian dari mulut ke mulut ya kan, banyak yang akhirnya datang juga langsung ya ke Merangat gitu ya. Iya. Saya ikut bangga juga nih jadi orang Indonesia, walaupun sebenarnya juga saya sendiri juga merasa masih sebagai orang Indonesia masih perlu banyak sekali belajar, karena budaya Indonesia kalau kita pelajarin dari Sabang sampai Merauke pun juga belum tentu tuntas dalam 1 tahun gitu ya kita pelajari. Menarik. Sekali, ya. Indonesia yang saya kira negara yang paling kaya akan keragaman budaya. Ini yang menarik bagi saya.
tidak didapat di negara lain ya. Kita negara lain kebanyakan seragam gitu. Iya, betul. Kita punya beragam budaya dari Sabang sampai Merauke itu nggak tahu jutaan jenis budaya, misalnya kesenian tradisional berapa maksudnya. Dan itu hidup dan dihayati oleh masyarakat. Ini yang sangat bagus. Maka juga orang luar negeri senang melihat atau belajar tentang itu. Oke. Ya, Indonesia dengan budaya yang sebegitu kaya, tapi tetap bisa bersatu gitu ya. Betul. Lewat semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Benar sekali. dan menarik sekali setelah saya juga bergabung di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini, kita kenal dengan berbagai pelaku seni budaya di seluruh Indonesia. Misalnya dari fasilitasi bidang kebudayaan, tahun ini ada 170 lebih, tahun lalu juga banyak ya. Kita punya WA Group seluruh Indonesia, seluruh Nusantara, dan di situ luar biasa, pengalaman yang luar biasa, bisa mengenal banyak budaya dan pelaku budaya dari seluruh Indonesia. Nah, itu yang membanggakan sekali. Betul. Pak Stefanus, ya setiap pelaku budaya pasti punya impian dong ya, pasti punya harapan terhadap budaya di daerahnya sendiri atau mungkin budaya di Indonesia secara umum. Dari Yayasan Merangat sendiri, apa sih yang menjadi harapan dari semua kegiatan yang sudah dilakukan, Pak Stefanus? Ya, harapan saya bahwa anak-anak muda sekarang di dalam situasi yang sangat sulit karena kemajuan teknologi ya, mereka bisa ada yang membimbing mereka untuk selalu mengenal itu, dan ternyata kalau dibimbing baik-baik mereka akan sangat tertarik dengan seni budaya lokal, itu yang pertama. Maka juga kita membuat sekolah adat itu untuk itu sebenarnya, untuk mengajak mereka mengenal seni budaya mereka sendiri. Yang kedua, yang sangat konkret, misalnya di Kabupaten Kapuas Hulu ini, di tempat saya ini, kita belum punya rumah budaya. Saya mimpi saya itu masih punya satu seperti bumi perkemahan, di situ ada seni berbagai komunitas budaya itu bisa datang ke situ, kemah bersama, lalu kita buat acara bersama, nampilkan seni budaya bersama. Itu luar biasa. Dan di situ perbedaan nggak ada lagi gitu. Kita sadar kita berbeda seni budaya kita, tapi perasaan kesatuan akan sebagai budayawan Indonesia itu ada di situ. Dan saya kira seni budaya itu adalah mempersatukan Indonesia, tidak akan memecahkan Indonesia. Kita tidak lagi bicara bahwa saya orang Jawa, saya orang Sunda, saya orang Batak, tapi kita kemudian langsung bicara kita Indonesia, begitu ya Pak ya? Kita Indonesia, dan itu tadi, sebenarnya perbedaan ada juga. Kita memang, karena ada perbedaan itu, maka kita ada persatuan itu. Iya. Saya orang Dayak, saya punya budaya Dayak, kamu orang Jawa, misalnya punya budaya Jawa, tapi budaya kita bisa ketemu, dan budaya itu yang menyatukan kita, membuat kita merasa sebagai saudara. Bukan kita sebagai kamu orang mana, saya orang mana, tetapi karena keragaman budaya ini justru sangat menarik bagi kita semua. Dan Indonesia sangat indah karena itu, saya rasa. Pak Stefanus, apa rencana yang paling dekat yang akan dilakukan? Untuk Yayasan Merangat, kita masih akan mendirikan 3 sekolah adat lagi yang dalam waktu dekat ini, akhir tahun ini, di beberapa komunitas budaya di sini. Harapan tahun depan kita akan mengadakan kemah budaya untuk anak-anak muda, pelaku seni budaya di daerah-daerah di sini. Itu harapan kita, nanti kita bisa tampil bersama, kita pasti akan melahirkan sesuatu yang besar. Dan yang ketiga, yang menarik dari kita pelaku budaya ini menyadari bahwa kesenian itu lahir dari karena kehalusan dan keindahan. Dan di situ punya inspirasi sangat banyak, punya imajinasi sangat banyak, dan itulah yang akan membuat Indonesia akan maju, saya rasa. Pak Stefanus, sebagai penutup boleh dong saya minta Pak Stefanus untuk mengajak sahabat budaya mencintai budaya dan tradisi Indonesia, tapi dalam bahasa daerah ya, bahasa Merangat mungkin ya, silakan. Kawan-kawan pelaku budaya seluruh Indonesia, kami Yayasan Merangat mengajak kita semua untuk sama-sama memajukan kebudayaan daerah kita, karena kebudayaan kita sangat luar biasa. Baik. Kalau selamat siang apa oleh masyarakat Merangat, bagaimana mengucapkan selamat? Masyarakat kami itu nggak ada selamat pagi, selamat siang, selamat malam itu. Salamnya itu apa? Salam juga susah ya, salam itu juga nggak ada sebenarnya. Nggak ada. Kita menyapa dengan gerak mimik. Dengan gerak tubuh justru ya? Gerak tubuh, kita ketemu dengan ekspresi wajah dan sebagainya. Banyak sekali dalam tradisi dalam komunikasi budaya kami, tidak di dalam ucapan, tetapi
di dalam perbuatan gitu. Oh, okay. Terima kasih misalnya nggak ada. Terima kasih ada terima kasih itu kita ambil dari bahasa Indonesia. Oh iya. Terima kasih. Wah ini menarik justru ya. Ya jadi pengen ngobrol lebih panjang lagi. Barangkali nanti kita akan bisa punya kesempatan buat ngobrol lagi. Ini menarik justru ya. Senang sekali ya. Banyak ungkapan-ungkapan yang tidak terwakilkan lewat verbal tapi lewat gerak tubuh atau gestur gitu ya. Itu yang kemarin dalam workshop kami kemarin juga dibicarakan ya. Anak-anak muda sekarang cenderung menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa itu bagus. Tetapi bahasa daerah itu ditinggalkan. Tapi di samping itu saya juga menemukan beberapa anak muda yang masih sangat fasih bicara bahasa daerah dengan ungkapan-ungkapannya, dengan ekspresinya gitu. Ini menarik. Oke, wow. Lalu bagaimana masyarakat di sana kemudian berkomunikasi kalau misalnya katakanlah tadi ada banyak sekali ungkapan-ungkapan yang tidak ada dalam bahasa daerah. Menggunakan bahasa Indonesia berarti ya? Iya, di sini karena di Kampus Hulu saja ada 22 etnik Dayak ya. Satu etnik Melayu. Yeah. Ini masing-masing punya bahasa daerah sendiri. Walaupun ada yang mirip-mirip tapi punya bahasa daerah sendiri, ada ungkapan sendiri-sendiri. Okay. Dan di antara itu kita juga saling mengerti ungkapan yang lain dan kalau tidak juga bahasa Indonesia. Oke. Tapi bahasa daerah sendiri yang juga sekarang tantangannya hampir punah. Adalah ekspresi tadi, ungkapan-ungkapan tadi. Wow, menarik sekali. Tapi kita senang anak-anak muda juga masih banyak yang mengerti dan tetap ingin berkomunikasi di dalam bahasa daerah mereka sebagai identitas mereka. Oke. Pak Stefanus, terima kasih untuk waktunya siang hari ini nih ngobrol sama Pro 4 ya. Sekali lagi juga saya ucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, sehat selalu, apapun rencananya, apapun harapannya yang tadi sudah disampaikan, semoga Tuhan memudahkan dan juga bisa membawa kebanggaan untuk Indonesia dan juga tentunya untuk saudara kita yang ada di Kalimantan. Terima kasih sekali lagi Pak Stefanus. Salam budaya. Salam budaya juga untuk sahabat seluruh Indonesia. Terima kasih. Itu dia sahabat budaya Pak Stefanus dari Stefanus Mulyadi, pendiri dan direktur Yayasan Merangat yang ada di Kalimantan Barat. Kami akan kembali lagi sahabat budaya tetap di Pro 4 FM Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.